Kaisar Justinian terkenal karena kodifikasi hukum Romawi yang dilaksanakan di masa pemerintahannya. Kode Justinian menyelamatkan karya kreatif Romawi yang jenius di bidang jurisprudensi yang selanjutnya jadi dasar perkembangan hukum di banyak negara-negara Eropa. Mungkin tak ada kode hukum lain yang begitu punya pengaruh berjangka lama atas dunia. Justinian dilahirkan sekitar tahun 483 di Tauresium yang kini berada di wilayah Yugoslavia. Dia kemenakan Justin I, petani Tracian yang boleh dibilang buta huruf, yang naik jenjang lewat karir militer hingga sampai puncak jadi penguasa Kekaisaran Romawi bagian timur. Justinian yang meski juga berasal dari keluarga petani, peroleh pendidikan baik dan berkat bantuan pamannya maju cepat. Pada tahun 527 Masehi, Justin yang tak punya anak mengangkat Justinian jadi pembantu kaisar mendampinginya. Di ujung tahun itu pula Justin meninggal dunia dan sejak itu hingga kematiannya sendiri tahun 565, Justinian jadi satu-satunya kaisar. Pada tahun 476, persis 7 tahun sebelum Justinian lahir, Kekaisaran Romawi bagian barat sudah keok berantakan akibat gempuran suku barbar Jerman. Dan cuma Kekaisaran Romawi sebelah timur yang beribu kota di Konstantinopel yang tetap tak terjamah. Justinian ditakdirkan merebut kembali wilayah barat Kekaisaran dan membangun Imperium Romawi, dan memang selagi jadi kaisar sebagian terpokok energinya tertumpah untuk cita-cita ini. Dalam rencana ini dia sebagian berhasil karena dia bisa rebut kembali Italia, Afrika Utara, dan sebagian Spanyol dari gangguan orang-orang barbar. Tetapi Justinian menjadi salah satu orang yang berpengaruh di dunia bukanlah karena gerakan militernya, melainkan karena peranannya dalam hal kodifikasi hukum Romawi. Di awal-awal tahun 528 Masehi, tahun dia naik tahta, Justinian membentuk sebuah panitia menyusun kode hukum-hukum kekaisaran. Pekerjaan panitia ini pertama diterbitkan pada tahun 529 Masehi. Kemudian diperbaharui dan didekretkan menjadi hukum dalam perundang-undangan pada tahun 534 Masehi. Pada saat yang berbarengan, semua perintah dan aturan terdahulu yang tidak termasuk dalam kode dinyatakan tidak berlaku. Kodeks ini merupakan bagian pemula dari Corpus Juris Civilis. Bagian keduanya disebut Pandeks atau Digets, adalah ringkasan dari pandangan penulis-penulis soal hukum Romawi yang kenamaan. Itu pun punya pengaruh mengikat. Bagian ketiga yang disebut Institutes intinya merupakan buku baku buat pelajar-pelajar ilmu hukum. Akhirnya hukum-hukum itu yang disahkan oleh Justinian sesudah penerimaan kodeks dihimpun jadi satu menjadi Novae yang diterbitkan sesudah meninggalnya Justinian. Tentu saja akibat kesibukan Justinian baik dalam peperangan maupun dalam administrasi pemerintahan, tidak sempat secara pribadi merancang Corpus Juris Civilis. Kodifikasi yang diperintahkan Justinian sebenarnya digarap oleh kelompok sarjana hukum di bawah pengawasan hakim besar dan ahli hukum Tribonian. Justinian, seorang yang punya semangat kerja luar biasa, juga mengabdikan sebagian perhatian dalam usaha melakukan pembaharuan tata administrasi pemerintahan, termasuk sebagian gerakan yang berhasil membabat korupsi di kalangan pejabat pemerintah. Dia memberikan dorongan untuk perkembangan perdagangan dan industri, dan ikut campur dalam rencana pembangunan besar perumahan rakyat. Di bawah pemerintahannya, banyak benteng-benteng, biara-biara, dan gereja-gereja, termasuk Hagia Sophia di Konstantinopel dibangunnya. Rencana pembangunan perumahan ini dan peperangan-peperangan yang dilancarkannya membuahkan kenaikan pajak-pajak dan berbagai ketidakpuasan. Di tahun 532 Masehi, pecah pemberontakan yang disebut pemberontakan Nika, yang nyaris membuat dia kehilangan tahta. Sesudah pemberontakan itu digencet habis, boleh dibilang amanlah mahkota Justinian bertengger di kepalanya. Meski begitu, pada saat kematiannya tahun 565 Masehi, banyak orang bersorak gembira. Justinian dapat bantuan moral besar dari istrinya yang cakap, yaitu Theodora. Karena itu, sudah selayaknya di sini dipaparkan sedikit tentang Theodora. Theodora lahir sekitar tahun 500 Masehi. Di masa remaja putrinya, Theodora menjadi aktris dan menjadi semacam pelacur tingkat tinggi yang hanya melayani kalangan terbatas. Dari pekerjaan ini dia peroleh anak sundal. Umurnya 20 tahun tatkala dia bertemu dengan Justinian. Hanya 2 tahun sebelum dia naik tahta, Justinian mahpum kebiasaan istrinya yang luar biasa.
Karena itu dijadikan penasihatnya dan dipercaya melakukan berbagai tugas diplomatik. Dia punya pengaruh terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan Justinian, termasuk beberapa pengesahan hukum yang memperbaiki hak-hak dan status wanita. Kematiannya di tahun 548 Masehi akibat serangan kanker merupakan kehilangan besar buat Justinian, meski sisa 17 tahun pemerintahannya masih mencatat keberhasilan-keberhasilan. Theodora yang jelita dan brilian senantiasa jadi sasaran pelbagai kerja seni, dilukis, dipahat, dipatungkan wajahnya. Penempatan Justinian dalam daftar urutan buku ini paling utama lantaran arti penting Corpus Juris Civilis-nya yang menegakkan wibawa pengukuhan kembali hukum Romawi. Ini penting artinya buat Imperium Byzantium selama berabad-abad. Di Romawi Barat, hal ini umumnya dilupakan orang selama sekitar 500 tahun. Tetapi sekitar tahun 1100 pengkajian hukum Romawi bangkit kembali, khususnya di perguruan-perguruan tinggi di Italia. Selama di penghujung abad pertengahan, Corpus Juris Civilis menjadi landasan pokok pengembangan sistem hukum di benua Eropa. Negeri-negeri yang mengalami perkembangan ini disebut memiliki sistem hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik yang umumnya berlaku di negeri-negeri yang berbahasa Inggris. Corpus Juris Civilis tidaklah diterima secara keseluruhan di mana-mana, tetapi sebagian daripadanya digabungkan ke dalam hukum sipil, dan di hampir seluruh Eropa dia menjadi basis pelajaran hukum, latihan dan ceramah. Karena banyak negeri-negeri non-Eropa akhirnya menerima bagian-bagian dari hukum sipil, pengaruh Corpus Juris Civilis betul-betul meluas. Lepas dari soal itu, keliru juga melebih-lebihkan arti penting kode Justinian. Banyak pengaruh-pengaruh penting lain dalam kaitan perkembangan hukum sipil di samping Corpus Juris Civilis ini. Misalnya, hukum-hukum yang berhubungan dengan soal kontrak lebih banyak berasal dari praktek nyata para pedagang dan keputusan-keputusan pengadilan perdagangan ketimbang berasal dari hukum Romawi. Hukum Jerman dan hukum gereja juga dipengaruhi oleh hukum sipil. Di zaman modern, tentu saja hukum Eropa dan sistem hukumnya telah mengalami penyempurnaan banyak sekali. Kini intisari hukum dari umumnya hukum sipil di banyak negara sedikit sekali persamaannya dengan kode Justinian.